Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap jajaran Imam Masjid Kauman Gombong, dan yang kami hormati juga segenap jajaran takmir, dan tentunya yang kami banggakan dan kami muliakan jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain, yang kita berharap semuanya yang hadir di majelis ilmu ini selalu mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya rasa syukur yang begitu mendalam, dengan begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, ngaji bareng. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat ikhlas kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kumpulnya kita di majelis ilmu, kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam thalabul ilmi, ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang kita bahas bersama betul-betul menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Zuhruf ayat 36 sampai dengan ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Pesan yang begitu kuat dari Allah, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka kata Allah, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka manusia yang berpaling dari peringatan Allah dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang menjadi motivasi bagi kita ketika kita selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan kajian, itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan atas kita semuanya sebuah kebaikan, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kebaikan tersebut selalu ada di dalam diri kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia, menyandang gelar husnul khotimah. Resepnya apa? Selalu semangat ngaji,
Napa? Selalu semangat ngaji. Karena kita punya musuh yang nyata, Pak. Siapa? Syaitan. Tapi kadang kita nggak sadar, nggih. Kadang kita lupa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melalui bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Disampaikan oleh Allah di dalam surat Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam kitab Allah. Pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang mulia dari 12 bulan. Bulan apa mawon? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka luar biasa pesan yang disampaikan oleh Allah ketika kita berada di satu bulan dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya hanya satu, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Fala tadlimu anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian. Tapi mohon maaf nih, yang muncul di benak kita ketika kita hadir di dalam bulan Muharram, apa yang muncul, Pak? Bahwasanya bulan Muharram itu identik dengan apa? Angker, sial, macam-macam nggih. Ya, yang kita kenal dengan bulan Suro nggih. Ya, keramat, angker dan sebagainya. Ya. Tapi satu hal, seringkali kita sudah merasa bahwa ketika kita sudah sering ngaji, nggih, sering baca Al-Quran, sering ikut kajian, kadang kita sudah merasa bahwa insya Allah nek berbuat dolim nggih boten, ngaten nggih. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Disampaikan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan yang begitu mendalam. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang kami yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran ini merupakan satu simbol yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang terpilih. Dalam artian kita masih senang dengan Al-Quran, masih senang dengan ngaji, berarti kita menjadi orang-orang pilihan Allah, Bapak Ibu. Nah, kita masih semangat salat berjamaah bareng, dilanjutkan dengan apa? Kajian. Itu menandakan bahwasanya kita merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, tidak semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu sadar, Bapak. Justru apa? Disampaikan oleh Allah, faminhum dzalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang dolim terhadap mereka sendiri. Dolim terhadap diri mereka sendiri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa minhum muqtasid. Ya. Dan di antara mereka ada yang mencukupkan diri. Lawislah ngaji nang kauman baik. Di tempat yang lain tidak hadir. Itulah siapa orang yang muqtasid, mencukupkan diri saja. Tapi kita berharap menjadi bagian yang ketiga, yaitu siapa? Sabiqum bil khairat. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita upayakan, Bapak Ibu. Ya, kita menjadi bagian yang ketiga, yaitu orang-orang yang senantiasa semangat berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Tapi mohon maaf seringkali kita hanya sebatas fokus di dalam mempersiapkan amal soleh. Tapi kita lupa satu hal, Bapak Ibu. Kita memiliki musuh yang berat, yang utama, yang nyata. Kalau dalam pesepak bola, gitu, ya. Pelatih yang baik itu adalah pelatih yang dia paham betul dengan
komposisi pemainnya. Dan di sisi yang lain, dia juga begitu paham tentang musuhnya. Kualitasnya bagaimana, kelemahannya bagaimana. Nah, ini yang perlu kita tiru. Bahwa kita tidak hanya fokus untuk mempersiapkan amal soleh yang akan kita kerjakan, tapi di sisi yang lain kita harus belajar tentang musuh terbesar kita, terberat kita adalah siapa? Setan. Makanya satu prestasi ya yang dimiliki oleh setan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum. Prestasi terbesar, prestasi tertinggi siapa? Setan, iblis adalah mampu mengeluarkan siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika kita kok mengikuti setan, maka endingnya Bapak Ibu, kita tidak bisa kembali ke kampung akhirat kita, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan setan ini menjadi ya sosok yang perlu kita perhatikan, sosok yang perlu kita ingat bahwasanya setan merupakan musuh terberat kita, musuh terbesar kita. Lah yang menarik, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kalau kita berlawanan dengan setan, pasti kita kalah, Pak. Kenapa? Setan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Setan begitu paham tentang kelemahan kita, tapi terkadang kita nggak bisa melihat daripada kelemahan setan. Dari sini otomatis kita kalah, Pak. Ya. Kalau kita berpendapat kira-kira Allah adil napa mboten? Melalui nggih lafaz ayat ini, kira-kira Allah adil napa mboten? Ya. Kenapa kok kita tahu bahwasanya Allah itu adil? Sementara ya Allah, mohon maaf, setan bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat setan. Dari mana keadilannya, Pak? Oh, ngaten. Ya. Allah itu adil kenapa? Karena Allah itu sudah memberikan solusinya di dalam Al-Qur'an. Ya. Tentang masalah apa? Kelemahan setan. Maka dijawab oleh Allah, nanti kita akan bahas nih. Ya, jadi hanya satu kelemahan daripada setan, yaitu ketika seorang hamba betul-betul memiliki keikhlasan di dalam dirinya. Makanya kata Allah, nanti kita akan bahas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kelemahan daripada setan adalah ketika diri kita itu memiliki apa? Kualitas keikhlasan di dalam beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu nyata ketika kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, sudah melekat napa Pak? Keimanan. Ini merupakan cerminan daripada napa? Akidah. Akidah yang kita miliki dengan apa? Syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, yang itu merupakan label keimanan di dalam diri kita. Maka ketika hadir siapa? Syaitan, ya, dengan ramuannya apa? Kufur. Ramuan kedua apa? Nifaq. Ramuan yang ketiga apa? Syirik. Maka ketika seseorang terjerumus oleh setan di dalam kekufuran, kenifakan dan kesyirikan, sudah imanin apa Pak? Hilang. Dan alhamdulillah pada kesempatan minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah kufur, tentang masalah apa? Nifak, dan tentang masalah apa? Syirik. Masih ingat Bapak Ibu tentang masalah kufur, nifak dan syirik? Ya. Baik. Ya. Ini pembahasannya panjang ya. Kalau sempat membuka lagi tayangan di Facebook, kan ada nggih? Itu dibuka lagi. Oh,
kajian tentang masalah kufur, tentang masalah apa nifak dan tentang masalah apa syirik. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang berkaitan masalah apa dosa. Kalau tadi merupakan sebuah dosa yang mana dosa tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari apa? Agama Islam. Itu 3 dosa. Dosa apa? Dosa kufur, dosa nifak, dan dosa apa? Syirik. Makin menjadi perhatian bagi kita semuanya bahwa dosa ini merupakan satu produk yang selalu ditawarkan oleh siapa? Setan. Akan tapi yang menarik bahwa banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ditawarkan oleh setan tentang masalah apa? Produk dosa, banyak di antara hamba-hamba Allah yang apa? Terpikat, terjerumus dan justru menikmati di dalam apa? Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang perlu kita gali lebih dalam tentang masalah setan adalah apa, Pak? Jerat-jerat apa? Setan. Ini perlu kita waspadai. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada setan untuk menggoda kita. Itu tidak hanya sebatas yang penting goda dan lain sebagainya, tapi apa? Punya kiat-kiat di dalam menjerumuskan manusia. Dan kiat-kiat tersebut kita istilahkan sebagai apa? Jerat-jerat setan. Lah ketika setan itu sudah apa? Menjerat manusia, maka sulit bagi manusia untuk terlepas daripada jeratan setan. Lah yang perlu kita waspadai adalah bagaimana setan itu menjerat kita semuanya. Maka ada beberapa pembahasan tentang masalah jerat-jerat setan. Ya, ini saya bawakan ada sekitar 7 Berapa, Pak? 7 jerat daripada setan ketika menjerumuskan manusia untuk melakukan sebuah dosa, bahkan efek daripada dosa tersebut mampu mengeluarkan seseorang dari keimanan, mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka yang pertama apa? Yang pertama, Pak Bu, jerat yang paling utama yang dilakukan oleh setan adalah bagaimana iblis atau setan melihat kecenderungan seseorang. Kita semuanya punya kecenderungan masing-masing dan berbeda-beda. Ada yang cenderung kita tentang masalah apa? Ibadah. Ada yang kecenderungan kita tentang masalah apa? Harta, hobi dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita perhatikan, Pak Bu. Kenapa? Karena kita, tadi kata Allah, setan itu bisa melihat kita, bisa melihat kelemahan kita, tapi kita kadang tidak bisa mampu untuk melihat kelemahan siapa? Setan. Sehingga jerat yang pertama dari setan adalah setan itu mampu melihat kecenderungan seseorang yang itu dengan kecenderungan tersebut bisa melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu bisa terlepas dari kecenderungan atau bukan, Pak? Sekalipun Nabi, Pak. Di dalam surat sebelum surat Az-Zumar itu, surat Shad itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Sulaiman itu juga punya kecenderungan, Pak. Punya sebuah hobi. Yang kadang hobi kita itu dilihat oleh iblis ataupun setan sebagai kelemahan kita, Pak. Kalau Nabi Sulaiman itu punya hobi beliau memelihara seekor kuda dan kudanya bersayap, Pak. Ya, dilihat di tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki kuda dan kudanya memiliki sayap. Setiap hari dielus-elus, setiap hari dimandikan. Maka suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam terpesona, hatinya selalu terkait dengan kuda tersebut. Saben-saben sewaktu-waktu selalu dekat dengan kuda. Akhirnya beliau lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi luar biasa karena seorang nabi
dan sadar bahwa itu merupakan jerat daripada siapa? Setan. Apa yang terjadi, Pak? Sekalipun kudanya merupakan kuda kesayangan, akhirnya apa, Pak? Disembelih, Pak. Coba, Pak, kita punya hobi masing-masing nggih. Ada yang hobi penerbangan. Paham nggih penerbangan nggih? Sore-sore kelapa-kelapa gitu nggih. Ya. Hobi penerbangan nggih, Pak. Ya, yang kadang melalaikan segala hal. Ya. Apa malih macam-macam lah nggih. Lah, kadang kita sudah sadar bahwa itu merupakan sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang ya, ditambah, Pak. Kadang napa? Ditambah. Duwe siji pengine napa? Loro. Duwe loro pengine itu kita, Pak. Kenapa? Karena kita napa tidak bisa mampu untuk lepas dari jerat setan. Kalau Nabi itu terbimbing oleh wahyu nggih. Kalau kita aslinya Allah itu sudah menyiapkan bagi kita napa? Pedoman, yaitu napa? Al-Qur'an. Tapi ketika kita sudah napa? Masuk ke dalam hobi ngaji ya bebeh, Pak. Nggih napa nggih? Nah, niki yang pertama, jerat daripada siapa? Setan adalah iblis itu melihat kecenderungan seseorang. Ini merupakan langkah utama setan dalam menggoda manusia. Jika seorang manusia cenderung kepada kebaikan seperti senantiasa ibadah, maka setan akan berusaha menjerumuskannya pada sikap ekstrim atau hulu dalam beribadah. Makanya mohon maaf nih, kita punya istilah mengenal yaitu kaum sufi. Siapa mereka? Itu adalah orang-orang yang hulu, melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang normal itu kan ya wayah ibadah nggih ibadah, wayah kerja nggih napa? Kerja. Tapi nek kaum sufi itu tidak, Pak. Pagi sampai malam itu yang dia lakukan adalah apa? Ibadah terus. Walaupun keyakinannya tinggi nggih. Wah, sing jenenge rezeki wis ditanggung Gusti Allah. Tapi kita sebagai seorang yang beriman memiliki akidah yang baik dan yang benar bahwa rezeki itu ya perlu napa? Dijemput. Ha niki. Ya. Padahal napa? Kita dalam jalan yang baik yaitu napa? Dalam beribadah kepada Allah. Tapi kadang itu dijadikan sebagai iblis, sebagai napa? Jebakan bagi kita. Ya. Makanya orang-orang Nasrani, Pak, itu kebablasan, Pak, ngapunten. Menjadikan Nabi Isa sebagai siapa? Tuhan. Sebagai siapa? Anak Tuhan. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya siapa? Uzair anak Allah. Ya. Misalnya kecenderungan kita di dalam olahraga lah. Ya, sepak bola misalnya nih. Ketika ada satu pemain yang menyelamatkan dari kekalahan pertandingan, kita mengatakan, oh, kayak ya malaikat gitu nggih, Pak. Gini apa nggih? Ya, penolong dan lain sebagainya. Lah, ini sikap-sikap hulu di dalam kecenderungan kita sebagai manusia. Lah, di sisi yang lain, seseorang juga memiliki kecenderungan kepada kemaksiatan. Maka setan akan menjeratnya agar ia sampai tenggelam dalam kemaksiatan. Lah, tanda tenggelamnya kita dalam kemaksiatan itu apa? Maka disampaikan yaitu pelaku maksiat akan dibuat tidak nyaman dan gelisah ketika tidak berbuat maksiat, hingga akhirnya ia pun berbuat maksiat. Kita punya anak, Pak. Ketika anak kita sudah dewasa, ya, itu godaannya begitu luar biasa. Mesti tergoda dengan siapa? Lawan jenis. Maka ketika satu hari saja tidak ketemu, apa, Pak? Hatine gelisah. Gitu nggih, Pak? Galau. Lah, ini jerat daripada napa? Setan. Ya. Kita misalnya napa? Seringkali ngrumpi ngrasani tanggane. Nek sedina orang ngrasani, Pak,
Kinten-kinten apa? Oh, ana sing kurang pas ning ati lah. Ya. Ya. Urung ngrasani tangan. Lah, ini jerat apa? Jerat dari siapa? Daripada setan. Oleh karena itu hendaknya kita selalu waspada dan jangan kita menyangka bahwasanya godaan setan hanya pada ketika seorang bermaksiat. Akan tetapi apa? Ya, kadang ketika seorang rajin beribadah pun bisa menjadi salah satu daripada jerat setan. Nah, nanti kita akan belajar akan mengetahui bersama tentang prioritas. Setan itu menggoda siapa? Manusia. Dan kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan salah satu di antara apa? Jerat setan. Itu yang pertama, ya, bahwasanya iblis melihat kecenderungan kita semuanya. Yang kedua, bahwasanya setan ataupun iblis itu memiliki jerat yang kedua. Apa jerat yang kedua? Yaitu selalu menghiasi kemaksiatan. Ya. Membungkus sesuatu yang buruk dengan kemasan yang baik. Itulah tugas siapa? Setan, Bapak Ibu. Makanya kadang kita punya istilah yang beragam. Ada pacaran Islami, ada dangdutan Islami. Paham napa mboten Pak dangdutan Islami niku? Solawat, liriknya solawat Pak. Tapi iramane irama dangdut. Kita istilahkan apa? Dangdut Islam. Liriknya Masya Allah Pak, solawat kepada Nabi Pak. Tapi irama apa? Dangdut. Miris Pak. Kita sebagai seorang muslim sejati tentunya merasa terhina Pak. Ketika syariat agama Islam ini dicampur adukan dengan apa? Kemaksiatan. Tapi kadang kita sebagai penikmat kan gitu nggih Pak. Nah, ternyata ini merupakan jerat yang kedua dari siapa? Setan. Untuk menggelincirkan seseorang masuk ke dalam dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu sumpah yang dikatakan oleh iblis dan setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40. Apa yang disampaikan oleh iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajmain. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya." Tapi luar biasa Pak, dikecualikan oleh Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ternyata orang yang bisa terlepas dari jerat setan dan jerat iblis adalah siapa Pak? Hanya satu, yaitu siapa? Orang-orang yang bisa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, pertanyaannya, untuk menjadi seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu bagaimana Pak? Mungkin Pak Edi punya jawaban Pak Edi. Untuk menjadi orang yang ikhlas itu bagaimana? Harus menjadi abdinya Allah. Oke. Ya. Kalau kita runut gimana? Derajat mukhlis itu harus memiliki beberapa proses Pak. Kita bisa lihat di dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Masih ingat Bapak Ibu tentang syarat la ilaha illallah? Kita ingatkan kembali agar kita paham bahwa kapan dan keadaan seseorang sebagai seorang yang ikhlas itu, ya, maka syarat daripada la ilaha illallah itu yang pertama ilmu Pak. Ya, yang kedua adalah yakin, yang ketiga adalah yang ketiga adalah qabul. Yang keempat adalah patuh, dan yang kelima baru ikhlas. Jadi seseorang yang dikatakan sebagai ikhlas itu, ya, prosesnya yang pertama Pak? Harus berilmu Pak. Ngajine mempeng, tadaruse mempeng. Yang kedua
Baru tuh ketika napa? Ilmu dia dapatkan muncul sebuah keyakinan. Mustahil nih seseorang itu yakin tapi tanpa didasari dengan apa? Ilmu. Maka niki prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah napa? Qabul. Nek seorang sudah yakin, maka dia akan menerima, Pak. Ya. Tukang obat lah di pasar, Pak. Kan prosesnya begitu nggih. Sebelum kita beli, ya, kita menerima produknya, ya. Tukang obat itu kan apa? Tugasnya apa? Mengedukasi kita dan meyakinkan kita, kan gitu nggih? Ya. Begitu. Lah baru napa? Patuh, ya. Kon tuku yo manut, gitu nggih, Pak? Allah ketika napa? Syariatkan sebuah syariat kepada kita napa? Patuh kepada Allah. Baru tuh setelah proses patuh muncul yang kelima adalah napa? Ikhlas. Paham nggih sampai sini nggih? Proses agar kita mendapatkan napa? Keikhlasan di hadapan Allah, kudu berilmu, muncul keyakinan, kemudian apa? Menerima dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang keenam adalah apa? Ya, yang keenam, ya, jujur, ya, yang ketujuh baru napa? Cinta. Ya, ini tingkatan paling tinggi, Pak. Ya, cinta kepada Allah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya, karena tadi, ya, tugas yang utama dari setan adalah menghias napa? Sebuah kemaksiatan, maka disampaikan oleh Allah, Qul hal nunabbiukum bil ahsyarina a'mala. Ya, ini surat napa? Al-Kahfi nggih, ayat 103 sampai dengan 104. Ini renungan bagi kita. Apa kata Allah? Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, Pak? Perbuatan yang merugikan kita dan yang paling tinggi derajatnya, apa yang disampaikan oleh Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Amalan yang paling merugi bagi kita, Pak, adalah apa? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Ngoyo, Pak, golek napa? Beramal. Mempeng, Pak. Ngotot. Tapi napa? Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ya. Jadi yang diamalkan itu bukan sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Hanya sebatas apa? Prasangka. Oh, kayaknya apik loh. Gitu nggih? Bisa dipahami nggih? Dan ini merupakan sesuatu amalan yang kata Allah ahsarina a'mala. Amalan yang paling merugi. Dewek wis pol-polan, sudah totalitas untuk menjalankan amalan tersebut, ternyata amalan nenopo sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Tidak ada petunjuknya dari Allah dan petunjuknya dari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita paham ada skala prioritas setan di dalam menggoda manusia. Dari sini kita akan paham, Pak. Oh, ternyata selama ini sekalipun saya beribadah kepada Allah masih dalam jeratan siapa? Setan, Bapak Ibu. Apa saja? Kita mulai. Prioritas yang pertama, piala tertinggi setan di dalam menggoda manusia adalah ketika seseorang terjerumus di dalam tiga hal yang kita sampaikan tadi: kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Karena endingnya orang yang seperti ini masuknya di mana, Pak? Di dalam neraka. Sementara neraka merupakan tempat tinggal abadi bagi siapa? Iblis atau setan. Makanya apa? Iblis di dalam apa? Kehidupan dunia goleti batir, Pak. Ragelem dewean itu. Ya. Sehingga apa? Tadi selalu menggoda manusia, selalu menjerat manusia. Yang paling tinggi prioritasnya adalah apa? Untuk berbuat kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan.
Maka mohon maaf nih, rutinitas masyarakat Indonesia nek sudah masuk bulan Muharram, bulan Syura, ya seringkali nopo banyak tolak bala, nyebar kembang nang lautan gitu nggih. Nggih. Ya, nyuci keris nggih, Pak. Ini ya. Ini prioritas yang pertama nggih. Nek enggak berhasil, Pak, nek enggak berhasil, ya punya tahapan yang kedua, Pak. Apa tahapan yang kedua? Jika iblis tidak mampu, maka akan diajak pada perbuatan bid'ah. Mohon maaf, Pak. Ini satu produk, kadang kita merasa sensitif. Gitu nggih? Loh, Ustaz, bid'ah maning. Tapi saya sampaikan ini prioritas yang kedua, bagaimana iblis itu menjerat kita, Pak. Dari perkara apa? Bid'ah. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah itu tanpa disadari dia sedang melakukan apa? Kemaksiatan di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap bid'ah itu mesti berbenturan, bertolak belakang dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah, Pak. Dan mohon maaf, kalau pendosa itu kan ada progres untuk bertaubat kepada Allah. Tapi ini orang yang melakukan bid'ah mustahil kita ajak untuk bertobat. Kenapa? Karena dia meyakini amalan tersebut merupakan apa? Amalan yang berpahala. Gini apa nggih? Maka ini kiat yang kedua, Pak. Prioritas yang kedua dari siapa? Setan menjerat kita untuk melakukan. Lah kalau kita sudah melakukan bid'ah, Pak, hati-hati dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan, manibtada'a bid'atan yarahal hasanah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru di dalam agama, belum ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarahal hasanah, dia menganggap bahwa amalan tersebut merupakan amalan kebaikan berpotensi pahala. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ya, secara otomatis ya, kata Imam Malik, orang tersebut punya keyakinan bahwasanya Nabi mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan bid'ah, mohon maaf nggih, itu kadang sandarane dalilnya itu nyatok napa? Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ki ana dalile kok. Nabi mawon apa ngendika, ya. Nabi saja apa melakukan. Nah ini ki. Ketika seseorang melakukan bid'ah tanpa sadar dicap oleh Imam Malik, dia apa mengatakan bahwasanya Nabi telah mengkhianati apa risalah Allah. Nah ini ngeri napa mboten? Ngeri, Pak. Ya. Yang ketiga, baru napa? Dosa-dosa besar. Nek seseorang sudah bisa membentengi dirinya dari apa? Hal-hal yang bid'ah, maka apa? Punya kiat yang ketiga. Apa? Menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa besar. Nanti kita akan bahas tentang masalah apa? Dosa. Ya, ini untuk mengawali, Pak. Untuk mengawali kita bahwa dosa itu identik dengan siapa? Setan. Dan setan itu punya apa? Kiat-kiat di dalam menjerat kita, menjerumuskan kita untuk melakukan apa? Dosa. Kemudian setelah dosa besar apa? Dosa kecil. Setelah dosa kecil apa? Hal-hal yang mubah, Pak. Contoh hal yang mubah apa, Pak? Nggih, yang mubah itu napa? Nonton bola, Pak. Nggih. Ya, main catur nggih. Ya, napa malih? Permainan lah itu napa? Mubah. Ya, nonton penerbangan nggih mubah, Pak. Ya. Tapi kadang kita terlena dengan hal-hal yang mubah. Nonton sepak bola mubah, Pak. Tapi kadang napa? Alarm bunyi di tengah malam hanya untuk napa? Nonton bola. Salat tahajud napa mboten, Pak? Lah itulah jerat siapa? Setan.
Ngoyo tentang masalah napa mubah, lupa tentang napa ibadah. Ya niku. Ya, nongkrong mubah napa mboten, Pak? Hah? Mubah nggih? Ya. Duwe manuk mubah napa mboten, Pak? Mubah nggih? Ya. Punya burung kicau itu loh, Pak. Ya, tapi kadang anaknya rung diadusi, manuknya wis diadusi. Lah niki jerat napa setan. Manuke lho, Pak. Setiap hari napa? Mangane kroto. Sekilo berapa? 180. Anake yo setiap hari mangane tempe terus. Terlena tentang masalah napa? Hal yang mubah. Lah, puncaknya jerat setan di dalam ibadah kita adalah apa? Niki. Jika tidak mampu maka akan disibukkan dengan amalan yang kurang utama. Jadi ada amalan yang kurang utama, ada yang lebih utama. Contohnya apa? Ketika kita puasa Ramadan, Pak. Ya. Ibu-ibu biasane ketika napa buka puasa nyanding kene wedang putih napa teh manis, Bu? Padahal napa prioritasnya adalah napa? Air putih. Nah niki nggih. Ya, inilah yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini tentang skala prioritas daripada setan di dalam menjerumuskan kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengenal kembali musuh terberat kita yaitu setan, sehingga kita bisa fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.